Shalom saudara-saudara, mari saat ini kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang begitu indah Kau berikan kepada kami saat ini. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarnya. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan dan dapat kami lakukan dalam seharian. Dalam nama Yesus, amin. Mari saat ini kita buka Alkitab dalam Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10 isinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Kalau kita melihat kehidupan di dunia, semakin lama dunia semakin memfilter manusia berdasarkan kualitas yang notabene kualitas secara duniawi tidak menjamin kualitas kerohanian atau kualitas surgawi. Lebih lagi dalam Tuhan harus ada kualitas di mata Tuhan. Jadi saudara, apabila kita memiliki anggapan bahwa tidak ada relevansi atau tidak ada kaitan antara dinamika hidup di dunia dengan hikmat yang dari Allah, sebenarnya kita salah total. Kenapa? Karena Allah adalah sumber hikmat. Seperti dikatakan firman Tuhan tadi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah apa? Adalah orang yang berpegang pada firman-Nya. Bagaimana bisa punya hikmat kalau tidak berpegang pada firman-Nya? Bagaimana dikatakan berpegang pada firman-Nya kalau firman Tuhan saja belum tentu setiap hari kita baca? Belum tentu sehari megang firman Tuhan. Bagaimana kita bisa katakan bahwa hidup kita berpegang pada firman Tuhan? Dan dikatakan di sini adalah semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, memiliki moralitas yang baik. Kalau punya moralitas yang baik, otomatis apa? Dikatakan puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Berarti tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu mengucap syukur. Jadi apa? Isinya puji-pujian kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi sebenarnya membuat manusia itu bersungut-sungut seringkali adalah apa? Masalah, kekurangan. Manusia itu lebih takut kekurangan daripada takut kepada Tuhan. Benar? Kalau misal disuruh memilih datang ke Tuhan di saat yang bersamaan dengan karir yang harus dilakukan, ayo, itu pasti pilihan yang sulit, ya kan? Karena apa? Takutnya lebih pada kekurangan, bukan takut kepada Tuhan. Kalau takut ke Tuhan, itu berarti berpegang pada Tuhan, hatinya bertaut pada Tuhan. Tapi kalau takut pada dinamika dunia, berarti hatinya bertaut, terikat pada dunia. Takut kalau sampai kekurangan, malu. Takut kalau sampai nggak bisa beli makan, lapar. Padahal ditulis di ayat yang kelima, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ini bukan tentang teori kemakmuran yang salah, atau juga bukan tentang wah udah asal beriman aku gak usah kerja pasti ada hasil. Bukan gitu saudara. Lalu bagaimana? Berpegang dong pada firman Tuhan, ya kan? Berpegang pada firman Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kalau nggak berpegang pada firman Tuhan, ya nggak ada hikmat. Kalau mau minta hikmat, ya mintanya sama Tuhan. Nggak ada di dunia. Hikmat itu nggak ada. Hikmat di dunia tuh semuanya palsu, ya. Kenapa? Bisa aja kaya, sukses, berhasil,
tapi ujung-ujungnya nggak masuk surga. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Ada juga yang gagal terus, ya kan, karena malas. Itu pun juga karena nggak ada hikmat. Sama aja, udah gagal, masuk neraka pula. Ingat, kalau kita punya hikmat ya, hikmat, bener-bener hikmat itu dari Tuhan, ya, kita akan punya hidup yang berkualitas. Kenapa? Karena hidup kita dibangun berdasarkan kualitas hubungan yang erat dengan Tuhan, dan itu tidak sia-sia. Hasilnya tidak akan sia-sia. Segala hal yang ada di dunia, hikmat yang ada di dunia itu adalah upaya iblis untuk mengalihkan manusia dari Tuhan. Sebenarnya hikmat itu hanyalah dari Tuhan. Milikilah hikmat yang asli, bukan yang bacakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.